Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu tokoh berakhlak, yaitu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1962 di Bandar Lampung, Indonesia. Sri Mulyani Indrawati memulai karirnya sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia setelah menyelesaikan pendidikannya. Pada tahun 2004, Sri Mulyani diangkat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat dengan istilah Bappenas. Tahun 2005, ia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2010, Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan untuk menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada masa Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani diminta kembali menjadi Menteri Keuangan hingga sampai pada periode kedua saat ini. Dan pada pemerintahan baru Prabowo Subianto, ia adalah salah satu kandidat kuat yang mungkin akan diangkat sebagai menteri pada kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto. Menanggapi berita tentang biaya kuliah yang berpotensi naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan efisiensi anggaran sebagai perintah Presiden Prabowo Subianto tidak akan berdampak pada besaran uang kuliah tunggal atau UKT. Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan saat konferensi pers di Gedung DPR RI pada Jumat pagi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, APK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Ketika Sri Mulyani menanggapi efisiensi anggaran dengan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak pada uang kuliah tunggal atau UKT. Ini adalah contoh nyata bagaimana beliau mempraktikkan nilai berorientasi pelayanan sebagai seorang pimpinan. Berorientasi pelayanan berarti berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang di dalamnya termasuk sikap cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Beliau tidak hanya fokus pada angka-angka anggaran, tetapi juga dampak real kebijakan terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Hal yang penting lain yang saya mintakan, Bea Cukai harus mampu untuk terus berkomunikasi, mengedukasi, dan menjelaskan bahwa instansi Bea Cukai harus melakukan banyak peraturan-peraturan yang merupakan aturan dari berbagai kementerian lembaga. Ini adalah sebuah tugas yang rumit, tugas negara, kadang-kadang mengganggu kenyamanan masyarakat, namun ada juga tujuan, yaitu menjaga perekonomian Indonesia. Pasti ada koreksi dan banyak perbaikan yang harus dilakukan. Inilah yang saya mintakan pada malam hari ini, agar jajaran Bea Cukai memperbaiki dan terus meningkatkan pelayanan. Kami juga mohon untuk terus mendapatkan dukungan dan juga masukan dari masyarakat. Teguran keras Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Direktorat Jenderal dan Bea Cukai agar berbenah adalah contoh nyata dari implementasi nilai akuntabel dari sudut pandang seorang pimpinan. Sikap tegas Sri Mulyani ini adalah contoh bagaimana seorang pimpinan yang akuntabel tidak hanya bertanggung jawab atas tugasnya sendiri, tetapi juga secara aktif memastikan akuntabilitas institusi yang dipimpinnya demi kepentingan bangsa dan negara. Dari video tadi kita dapat melihat bahwasanya Ibu Sri Mulyani pernah dinobatkan menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia Timur dan se-Asia Pasifik. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya beliau telah menerapkan nilai ASN berakhlak, yaitu kompeten, dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Dari video tadi kita juga dapat melihat bahwasanya Ibu Sri Mulyani, beliau sering bekerja sama lintas kementerian dan stakeholder, serta menunjukkan sikap terbuka saat berbeda pendapat, menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik meski dalam tekanan, misalnya dalam rapat DPR atau forum ekonomi serta rapat-rapat lainnya. Dari sini kita juga dapat melihat bahwasanya beliau telah menerapkan nilai ASN berakhlak, yaitu harmonis, dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Lainnya, setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin, Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan prestisiusnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan tidak hanya itu, Sri Mulyani rela melepas gaji besarnya di Bank Dunia. Berdasarkan data Bank Dunia yang dihimpun Detik Finance, gaji Sri Mulyani dalam 1 tahun mencapai 381.250 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Jika dirata-ratakan dalam 1 bulan, Sri Mulyani mengantongi gaji 413 juta rupiah. Besaran angka ini belum termasuk dana pensiun dan tunjangan lainnya. Untuk tunjangan dan dana pensiun, Sri Mulyani memperoleh 2,4 miliar rupiah per tahun. Deretan jumlah nominal ini rela dilepas oleh Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan membantu Presiden Joko Widodo dalam membenahi perekonomian Indonesia. Berita tersebut mencerminkan bahwa Sri Mulyani memiliki sikap yang loyal, yang mana beliau rela meninggalkan jabatan yang tinggi, gaji yang besar, karir yang bergengsi, demi kembali dan mengabdi kepada tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaannya kepada tanah air dan kecintaannya kepada tanah air itu lebih besar dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan karir global. Bisa kita lihat dari video tersebut bahwa Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia menambahkan alokasi dana untuk penanganan COVID-19, yang mana alokasi dana tersebut berasal dari APBN. Nah, beliau menggunakan dana tersebut untuk mendukung penanganan COVID-19, untuk mendukung penanganan kesehatan, terutama untuk insentif tenaga kesehatan dan biaya tagihan rumah sakit. Nah, ini mencerminkan bahwa beliau memiliki sikap yang adaptif, yang mana beliau dapat dengan cepat dalam merespon perubahan dan kondisi nasional yang sedang terjadi, yaitu pada saat pandemi itu sendiri. Beliau dengan cepat merelokasikan anggaran untuk penanganan COVID, sehingga anggaran tersebut bisa tepat sasaran. Kementerian Keuangan menilai Indonesia sebagai presidensi G20 akan terus mengangkat sejumlah isu perekonomian secara global dalam pertemuan Finance Track G20 di tahun ini, di mana langkah ini diharapkan dapat menjadi perhatian dari negara-negara dengan ekonomi terbesar di seluruh dunia. Pada acara Outlook Ekonomi Indonesia 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan harus tetap koordinatif dan harmonis. Bahkan hal tersebut tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga secara global atau antar negara tergantung situasi pandemi yang dihadapi. Untuk bidang finance, kami dari Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia terus-menerus mengembangkan agenda-agenda yang akan menjadi hasil dari G20 yang konkret. Pertama tentu dari sisi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral, kita akan terus mendiskusikan bagaimana mengawal pemulihan ekonomi. Dari video sebelumnya dapat dikatakan bahwa Sri Mulyani memiliki sikap kolaboratif, yaitu Sri Mulyani aktif mendorong sinergi antara Kemenkeu, BPK, KPK, DJP, dan Bappenas untuk reformasi fiskal, transparansi anggaran, dan digitalisasi pajak. Kemudian kami dapat menyimpulkan bahwa Sri Mulyani adalah contoh teladan yang menjalankan nilai berakhlak secara konsisten melalui kebijakan, sikap, dan tindakan yang berdampak nyata bagi bangsa. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.